Kali ini kita akan membahas kasus menyedihkan sekaligus mengerikan tentang seorang wanita yang pada saat masa remajanya sudah ditinggalkan oleh ayahnya, kemudian menikah, punya anak dan terpuruk pada lembah hitam dunia luar. Sebenarnya tak ada sisi heroiknya pada kasus ini, tapi kasus ini dikenang sepanjang masa, malah makamnya masih ramai dikunjungi wisatawan. Penasaran seperti apa ceritanya? Halo, nama saya Boni dan langsung kita mulai. Mary Ann Polly Walker lahir di dekat Fleet Street pada tahun 1845. Ada yang kenal nggak nama itu? Saya yakin yang pecinta kisah nyata mengerikan pasti mengenalinya. Di usia muda, 18 atau 22 tahun catatannya tidak lengkap, ia menikah dengan tukang cetak William Nichols dan mengambil nama belakangnya menjadi Mary Nichols. Teman-temannya memanggilnya Polly, yang sebenarnya merupakan nama panggilan umum pada masa itu untuk wanita yang bernama Mary dan Molly. Tempat itu dipenuhi imigran yang datang dari seluruh Eropa, ada perantauan dari Yaman juga di situ untuk mencoba mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Mary atau Polly bagaimanapun adalah penduduk lokal. Dia lahir dan besar di London, dan dia tidak pernah pergi. Selama 15 tahun berikutnya, Polly, Nichols, and William memiliki 5 anak. Mereka mendapatkan kehidupan yang layak dengan gaji percetakan William dan tinggal di berbagai perumahan di sekitar East End dan kota London. Namun pada tahun 1879, tepat setelah ia melahirkan anak kelimanya, suaminya tak setia, ia mulai tidur dengan perawat yang merawatnya pasca persalinan. Dapat dimengerti bahwa hal ini menandai awal dari masalah Polly, ketika pernikahan dan keluarganya perlahan-lahan runtuh di sekelilingnya. William pindah untuk tinggal bersama perawat tersebut, dan mereka resmi berpisah pada tahun 1880. Dia menjaga anak-anak tersebut. William berhenti membayar tunjangan bulanan yang menjadi tanggungannya, dan Polly menggugatnya ke pengadilan. Pengadilan berpihak pada William dan Polly pun terlantar. Nah, wanita pada era Victoria tidak memiliki banyak hal yang bisa diandalkan jika mereka tidak memiliki suami. Pekerjaan sulit didapat dan tidak ada jaring pengaman sosial seperti saat ini. Selama masa ini, Polly mulai minum untuk menenangkan hatinya yang hancur. Hal itu segera menguasai dirinya dan semakin tidak karuan. Rumah kerja merupakan satu-satunya pilihan bagi sebagian orang dan menjadi pilihan terakhir bagi Polly. Dia keluar masuk Lambeth Workhouse selama beberapa tahun berikutnya. Rumah kerja itu ketat dan Polly kemungkinan besar kesulitan minum saat berada di dalam. Oleh karena itu, dia mulai berkeliaran di jalanan pada siang hari dan segera mulai melakukan pekerjaan wanita kupu-kupu untuk mendapatkan uang untuk membeli minuman terlarang. Perlu diketahui juga pekerjaan semacam ini sangat lumrah di masa dan lingkungan tersebut. Dia diketahui berpindah-pindah antara rumah kerja dan tidur nyenyak di alun-alun Trafalgar. Terkadang dia tinggal bersama berbagai pacar untuk menjaga tempat tinggalnya. Pada bulan Mei 1888, dia meninggalkan rumah kerja untuk terakhir kalinya. Pada musim panas tahun 1888, Polly tinggal di berbagai rumah dos di East End. Pada saat tragedi itu hampir terjadi, dia kadang menginap di Wilmot's Lodging House yang terletak di 18 Stroll Street, Spitalfields. Pada titik ini dia sangat terpuruk, tak ada uang, tak ada makanan, dan tak punya teman curhat. Tepat pada malam tanggal 30 Agustus 1888, dia diusir karena dia tidak punya uang untuk membayar tempat tidur malamnya. Pengusiran seperti itu adalah hal yang biasa dan tak membuat Polly menjadi tersinggung. Tapi inilah awal mula petaka itu terjadi. Polly yang sedang kebingungan mau kemana dan tidur di mana. Terlihat berjalan ke selatan menuju Frying Pan Pub di Brick Lane, yang bukan lagi sebuah pub tetapi Anda masih dapat melihat logonya di tembok. Dia mengenakan topi mewah yang belum pernah dilihat teman-temannya, dan dia cukup bangga akan hal itu. Maklumlah, walaupun hanya topi itu dapat membuatnya bahagia, masa itu untuk makan saja cukup sulit.
Setelah meninggalkan pub, dia kembali ke rumah Dos untuk memeriksa status tempat tidurnya malam itu, untuk memastikan tempat tidurnya belum disewa orang. Dia berkata kepada pemilik rumah di Wilmot, "Saya akan segera mendapatkan uang Dos. Lihat betapa bagusnya topi saya sekarang." Kemudian dia pergi malam itu. Wilmot mengabaikannya dan menganggap Polly kebanyakan minum hingga halu dan mencari perhatian. Nah, saat ini muncullah bayangan di pikiran kita bahwasanya Polly ini sedang berjuang untuk menyewa kembali tempat tidurnya, katakanlah kontrakannya. Kebayang juga kan betapa terlantarnya si Polly ini, hanya untuk sepetak tempat tidur beratap, dia kesulitan untuk mendapatkannya. Nah, saat tanggal 30 berganti menjadi tanggal 31, Polly terlihat di berbagai titik berjalan menyusuri Whitechapel Road, mungkin sedang menjajakan dagangan untuk para lelaki hidung belang. Para saksi menggambarkannya Polly ini terlalu banyak minum dan terhuyung-huyung ke dinding. Dia bertemu dengan seorang teman yang menggambarkan Polly berkata, "Saya sudah mendapatkan uang, saya 3 kali laku hari ini dan membelanjakannya." Ya, menurut temannya si Polly ini memang mulai halu untuk mendapatkan uang. Tapi Polly ini juga berkata, mungkin ini kata-kata, untuk terakhir kalinya. Dia berkata, "Tidak akan lama lagi aku kembali." Teman si Polly yang tidak tahu bahwa Polly ini sedang diusir dari Dos bertanya-tanya di dalam pikirannya, kembali kemana? Tapi dia mengabaikannya, dia berpikir rasional bahwa mungkin Polly ini akan pulang ke kontrakannya. Beberapa saat kemudian, topi gembira itu ditemukan tergeletak di samping tubuhnya yang sepertinya sedang tertidur di jalanan Bucks Row, tak jauh dari tempat ia terakhir terlihat. Pada pukul 3.30 pagi, seorang pekerja bernama Charles Cross, itu bukan nama sebenarnya, itu adalah Charles Allen Lechmere, yang kemudian sempat menjadi tersangka, sedang berjalan di sepanjang Bucks Row. Bucks Row sekarang disebut Jalan Durward dan berada tepat di belakang stasiun Whitechapel saat ini. Dalam kesaksiannya, Charles melihat sebuah bungkusan di seberang jalan. Tetapi saat itu gelap dan ia tidak dapat mengetahui isinya. Ia berpikir, mungkin itu terpal bisa kugunakan. Ia menyenggol-nyenggol terpal itu dan ia menduga itu adalah seorang wanita yang entah tertidur atau terlalu banyak minum. Seorang pria lain yang sedang dalam perjalanan ke kantor menghampiri dan memanggilnya. Terlihat Charles seperti menusuk-nusuk terpal itu, tapi pria itu tidak curiga apa-apa. Mereka memeriksa dan menyadari bahwa wanita itu mungkin masih bernapas, tetapi roknya terangkat. Inilah bagian yang membuat publik marah. Mereka hanya menurunkan roknya dan mereka pergi. Mereka tidak memeriksa apakah dia masih hidup. Mereka tidak menolongnya. Mereka hanya melindungi kesopanannya dan terus berjalan dengan riang. Mungkin mereka menganggap wanita itu masih baik-baik saja. Akan tetapi benarkah Charles benar pelakunya? Soalnya ada 2 keterangan yang berbeda nih. Charles bilangnya menyenggol, tapi orang lain melihatnya seperti menusuk-nusuk. Beberapa saat kemudian, seorang polisi yang berjalan dengan cepat sedang berpatroli dan menemukan Polly yang tertidur itu. Ada cairan merah bagian leher, sepertinya mengalir cukup banyak. Cedera menganga itu begitu dalam, hingga hampir menjadi 2 bagian. Polisi itu berkata dalam kesaksiannya, "Saya memeriksa jasad itu dengan bantuan lampu saya dan melihat cairan merah mengalir dari leher. Dia berbaring telentang dengan pakaian yang tidak tertata rapi. Saya meraba lengannya, yang cukup hangat dari persendian ke atas. Matanya terbuka lebar, topinya terlepas dan tergeletak di sampingnya." Nah, pada titik ini sepertinya Polly baru saja meninggal. Tubuhnya masih hangat, tapi masih jadi tanda tanya. Apakah Polly meninggal sebelum Charles dan temannya merapikan roknya tadi? Atau Polly meninggal setelahnya? Atau penurunan rok supaya sopan itu adalah bagian dari menutupi luka Polly? Laporan polisi kemudian merinci bahwa Polly telah meninggal dengan kondisi memar di sekitar rahang dan wajahnya. Sebuah lubang sangat dalam di tenggorokan, hingga ke tulang belakangnya. Beberapa luka sangat dalam yang agak aneh seperti bergerigi di perutnya. Semua luka dipastikan terjadi dari kiri ke kanan, yang menyiratkan bahwa pelaku adalah kidal, atau pengguna tangan kiri. Polisi ini memanggil polisi lain, dan mereka memanggil seorang dokter yang menyatakan Mary atau Polly meninggal pada usia 43 tahun.
karena ini adalah kasus pengambilan nyawa ketiga. Baru-baru ini di daerah tersebut, Scotland Yard mengirim detektif ke Whitechapel untuk membantu divisi H. Saat itulah Inspektur Eberlein yang terkenal bergabung dalam kasus ini, dan kasus ini menghantuinya sepanjang sisa hidupnya. Tidak ada yang tahu bahwa ini hanyalah permulaan, dan kasus berantai serupa akan segera dimulai dengan jauh lebih buruk. Kasus ini tak terpecahkan, namun rentetan kejadian serupa yang lebih tak manusiawi terus bermunculan. Saat itulah penduduk dan polisi menyadari kalau kota mereka telah dihuni oleh serial killer mengerikan, yang nantinya akan dijadikan kiblat oleh para serial killer setelahnya. Di Tugu Poli ini, meninggalkan koin merupakan hal yang populer, karena jika dia punya uang malam itu untuk pergi ke rumah dos dan bertempat tinggal, dia mungkin masih hidup. Beberapa ucapan di Tugu Poli bertuliskan sebagai berikut. Nona Poli, Anda pantas mendapatkan yang lebih baik. Semua pria dalam hidupmu mengecewakanmu. Beristirahatlah dengan tenang, Nona Polly Nichols yang terkasih. Anda dapat mengunjungi Tugu Peringatan Mary Ann Nichols di pemakaman kota London. Seandainya ada jaring pengaman sosial, lebih banyak bantuan untuk pekerja malam, lebih banyak bantuan untuk kecanduan, Polly mungkin bisa berumur panjang. Di pemakaman London, ini mungkin bukan lokasi jenazah yang sebenarnya. Makamnya dipindahkan atau digunakan kembali, seperti yang terjadi pada banyak kuburan abad ke-19 karena kuburan menjadi penuh sesak. Tetapi ada penanda peringatan di sana, dan banyak orang meninggalkan bunga dan persembahan lainnya. Lokasi kasus pengambilan nyawa ini, 277 Whitechapel Road, London E1, BY. Saat ini, stasiun Whitechapel terletak tepat di sebelah kanan lokasi pembunuhan. Ini sebenarnya Durward Street, tapi Google Maps memberikan alamat Whitechapel Road yang akan membawa Anda ke sana. Nah, kenapa sih kasus pengambilan nyawa Polly ini menjadi sangat penting? Polly kan hanya rakyat biasa dan bukan apa-apa. Pembunuhnya pun tidak diketahui. Oh iya, Charles yang sempat dijadikan tersangka juga tidak terbukti sebagai pelakunya. Kesimpulannya, ini adalah kasus pertama dalam pengambilan nyawa berantai yang paling terkenal sepanjang zaman. Walaupun sangat banyak juga sih kasus seperti ini jauh sebelumnya dan mungkin lebih mengerikan dari ini. Tapi kasus berhasil booming sedunia dan tak pernah hilang minat untuk mempelajarinya lebih jauh, sampai ke beberapa generasi hingga sekarang. Kasus ini adalah kiblat serial killer dunia. Polly ini lebih terkenal dengan nama Mary Ann Nichols. Jika kalian suka ke pembahasan video ini dan ingin membahas lebih lanjut dari beberapa korban lainnya, yang tentunya tak kalah mengerikan dengan Polly ini, silahkan like, komen, dan share ke teman kalian yang sekiranya suka pada pembahasan cerita dan kisah mengerikan berdasarkan kisah nyata yang solid. Saya Boni dan selamat ketemu besok sore di video selanjutnya.